Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Katedral. Sebelum memulai kebaktian, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kami mengajak anggota jemaat yang bisa memainkan alat musik untuk bergabung dalam acara malam ujian dan sabda dalam rangka jubilium yang akan diadakan tanggal 7 Oktober 2016. Info lebih lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat. Mari kita mulai kebaktian ini dengan bangkit berdiri. Yang sukacita Tuhan lawat, yang berduka cita Tuhan juga lawat. Sebagaimana tema kita ketika Allah melawat umatnya, kita mau kembali belajar dan kita mau kembali memahami bagaimana karya Tuhan di sepanjang kehidupan umat manusia. Saudara, Injil Lukas pasal 1 ayat 68 dan 69 menyaksikan demikian.
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Amin. Ini bagi kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Apakah memang kita sudah sungguh-sungguh mempercayai, meyakini akan kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kadang-kala kita sudah terlalu jenuh dengan segala persoalan kita sampai-sampai tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan? Mari saudara, kita dudukkan diri dan kita datang di dalam doa pengakuan dosa. Jemaat dipersilakan untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dari sejak zaman penciptaan sampai saat ini, dari masa perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari sejak awal kelahiran kami di dunia dan sampai hari ini, kami melihat betapa besarnya kasih Tuhan, konsistensi kasih Allah Bapa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan sudah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar, perbuatan yang menunjukkan cinta kasih Allah kepada umat manusia. Seharusnya itu semua cukup untuk membuat kami tetap hidup di dalam iman percaya. Cukup untuk membuat kami tetap berjalan dengan teguh untuk menghadap masa depan, walaupun kami belum tahu apa yang akan terjadi. Mestinya cukup untuk menguatkan dan menghibur kami dikala masalah-masalah itu datang melanda kehidupan kami. Namun Tuhan, nyatanya kami seringkali gagal untuk merenungkan akan kasih setia Tuhan dan menjadikannya sebuah motivasi untuk menjalani hari-hari kami dengan tetap percaya, dengan setia, dan dengan berperilaku yang baik. Ampunilah kami Tuhan, tiliklah dan ujilah hati kami masing-masing. Apakah kami telah benar-benar menyandarkan diri kepada Tuhan? Apakah kami benar-benar hidup di dalam rasa syukur kami kepada Engkau? Dan apakah kami menjalani hidup yang pemberian Tuhan ini dengan sikap, perilaku, tutur kata, pikiran yang benar seturut dengan kehendak Tuhan? Ampunilah Bapa, kalau masih terselip banyak dosa, kesalahan, perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kalau kami kurang percaya kepada Engkau. Ampuni kalau tindakan kami jahat dan merugikan orang lain. Ampuni kalau kami memikirkan yang jelek tentang sesama kami. Ampuni kalau kami kurang bertoleransi dan berbela rasa dengan mereka yang menderita. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Kau berkenan untuk menyucikan kami kembali, membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga hari ini kami datang dengan hati yang sukacita, hati yang lega karena beban itu telah diangkat oleh Tuhan, dan mampukan kami mengubah semua perilaku kami yang buruk dengan kuat kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mengalami pembaruan dari waktu ke waktu, pembaruan yang konkret, yang sungguh nyata kami jalani dengan kesadaran diri, dengan kesungguhan hati. Kami mau hidup taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang besar, untuk pengampunan yang Tuhan selalu berikan kepada kami, dan semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengubah menjalani kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Ya Yesus, lawatlah umat-Mu, lawatlah kami semua dalam setiap pergumulan yang kami hadapi hari demi hari. Dan khusus pada waktu ini, jam ini, lawatlah kami melalui sabda Tuhan, sabda yang mengandung kekuatan dan janji yang ya dan amin, sabda yang akan membangun kekuatan iman kami dalam menghadapi badai hidup, sabda yang akan menuntun kami untuk mengerti apa yang harus kami perbuat, sekalipun dunia ini deras dengan geloranya mencoba menggoda kami, membuat kami terseret kepada jalannya. Tetapi biarlah firman Tuhan yang akan selalu meneguhkan kami untuk tetap berdiri sebagai pengikut Kristus yang setia, untuk menyatakan komitmen setia kami sampai akhir hidup kami. Ya Yesus, pimpinlah kami semua, supaya jangan Engkau membiarkan salah satu orang di dalam ruangan ini untuk tidak bisa mendengar firman Tuhan dan memahaminya. Kuasai kami semua, setiap pribadi satu demi satu, semuanya adalah milik Tuhan. Maka kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami menerima berita firman pada hari ini, dan bersama-sama kami saling menguatkan, kami saling menopang di dalam doa-doa kami, untuk boleh terus merasakan lawatan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Hadirlah dalam hati kami masing-masing, dan pimpinlah setiap kami untuk membuka diri dilawat oleh Tuhan dan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kami bersama merenungkannya ini, dan kami menyerahkan hidup untuk dibentuk oleh tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Perikop ini mengisahkan Allah melalui Elia membangkitkan anak dari seorang janda di Sarfat. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menguncurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang mengucapkan itu adalah benar." Demikianlah firman Tuhan.
aku dari kematian, Kau hidupkan aku. Hanyalah sesaat ia murka padamu, namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai, dalam kesenangan hatiku kata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Ya Tuhan, aku datang berseru, apakah untungnya tertumpahnya darahku, kalau aku turun dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur? Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong. Aku yang beratap Kau ubah menari-nari, kan tabur Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Nyanyikan Mazmur jiwaku nyanyikan Mazmur bagimu. Janganlah berdiam diri wahai jiwaku, ya Tuhan Allahku, ku nyanyikan syukur selamanya bagimu. Nyanyikan Mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang Bacaan kedua diambil dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Dalam perikop ini dikisahkan perubahan dalam diri Paulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil sejati. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia,
karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Menurut Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, Ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dikunjungi oleh orang lain, senang atau tidak? Senang dikunjungi orang? Senang? Yakin? Kalau yang mengunjungi nagih hutang gimana? Bahkan belum waktunya jatuh tempo sudah dioyak-oyak gitu. Ayo cepat bayar. Kalau yang mengunjungi itu malah membuat masalah dalam kehidupan kita, memaki-maki. Ada orang yang cuman gara-gara nih mobilnya parkirnya itu kurang ke pinggir, jadi dia mau lewat nggak bisa. Dia gedor rumah kita dan memaki-maki kita seolah kita punya kesalahan besar sekali.
senang dikunjungi orang seperti itu. Ada juga nih orang saudara pernah pengalaman orang dikunjungi, yang kunjungi itu bawa golok saudara. Siapa orang ini? Besannya. Nah, kenapa kok sampai bawa golok? Dia tidak terima, kata menurut dia anaknya itu dimarahi oleh anaknya besannya itu. Jadi, suami anaknya itu memarahi anaknya dia. Nah, dia begitu tidak terima, dia tidak tahu duduk persoalannya seperti apa, hanya terima laporan sepihak, begitu marahnya sampai besannya sendiri dibawain golok. Itu kan mengerikan ya orang-orang seperti ini. Nah saudara, mestinya belum tentu semua kunjungan itu menyenangkan. Tergantung siapa yang mengunjungi dan maksudnya apa. Nah saudara, perasaan inilah yang dialami oleh janda di Sarfat. Ketika pertama kali Elia ingin mengunjungi dia ngomel saudara. Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang satu ini. Maunya apa sih? Datang itu merepotkan. Datang sudah minta minum. Berikan aku minum. Tidak disuguhi, minta sendiri. Ya sudahlah, kalau cuma minum dikasih. Nah, belum selesai minumnya keluar sudah minta lagi. Buatkan aku sebuah roti. Bapak ini apa tidak tahu toh? Kami ini sedang kekurangan. Masa paceklik, tidak turun hujan cukup lama. Sungainya kering semua. Saya ini cuma janda, punya anak laki satu-satunya masih kecil. Tidak ada yang diharapkan. Sekarang kami cuma punya genggam tepung dan minyak dalam buli-buli sedikit. Kalau kami bikin ini makanan terakhir kami. Kok masih mau diminta? Merepotkan sekali nih Pak Elia ini ya. Saudara, ketika janda di Sarfat ini menerima kunjungan Nabi Elia, dia tidak senang, dia marah. Bahkan kemudian anak satu-satunya ini sendiri mati. Nah, Pak Nabi ini datang untuk memberitahukan dosa-dosaku dan sekarang menyatakan apa hukuman atas dosaku, yaitu kematian anak tunggalku. Janda ini tidak senang sekarang. Baru ketika akhirnya mujizat Tuhan terjadi, tepung dalam tempayannya tidak habis, minyak dalam buli-bulinya tidak habis, dia bersyukur. Tapi setelah anaknya meninggal, dia ngomel lagi. Baru ketika akhirnya Elia membangkitkan anak ini, janda ini menyatakan sebuah pengakuan iman. Berubah, yang tadinya ngomel, yang tadinya merasa sedih, yang tadinya tidak senang, yang tadinya merasa sebagai orang hukuman, berubah. Ada satu pengakuan iman. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Apa maksud kalimat ini? Janda ini menerima kunjungan Elia, tetapi janda ini menyadari yang mengunjungi sesungguhnya bukan hanya sekedar Elia, seorang nabi. Karena dia bilang, engkau adalah nabi Allah, utusan Allah, suruhan Allah, penyambung lidah Allah untuk menghadirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan janda ini. Janda ini merasakan kunjungan Allah melalui Nabi Elia. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Yang menolong si janda ini bukan sekedar Elia, bukan kekuatan atau kehebatan Elia, tetapi tangan Tuhan sendiri dalam firman-Nya itu yang berkuasa. Jadi ketika Elia hendak memberikan pertolongan kepada janda ini, Elia pun tidak mengatakan saya menolong engkau, tetapi selalu mengatakan firman Tuhan berkata begini, tepung ini tidak akan habis, minyak ini tidak akan habis sampai pada nanti Tuhan mendatangkan hujan. Firman Tuhan. Dan ketika anak ini mati, Elia pun berdoa, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Lalu Tuhan mendengarkan perkataan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Janda di Sarfat yang tadinya tidak kenal Tuhan. Sarfat itu sudah daerah di luar Israel, saudara. Yang bagi orang Israel, orang-orang seperti ini disebut kafir, orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi hari itu janda itu mengenal siapa Tuhan. Hari itu janda itu mengeluarkan sebuah pernyataan iman. Firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengunjungi umatnya, Tuhan mengunjungi pada saat yang tepat, tidak terlambat. Janda itu sudah bilang, ini roti terakhirku. Setelah aku memakan, maka aku dan anakku akan mati.
Karena orang tidak punya apa-apa, tidak bisa makan, kelaparan, ya sudah pasti mati, tinggal tunggu waktunya. Jadi seandainya Elia baru datang seminggu kemudian, janda itu sudah bilang, saya pasti mati. Tapi ternyata Tuhan datang pada waktu yang tepat. Di saat tepung itu tinggal tepung yang terakhir untuk membuat sebutir roti. Disitulah Tuhan hadir. Tuhan berkunjung untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh janda ini. Saudara, ketepatan waktu Tuhan ini tidak hanya berlaku bagi janda di Sarfat. Pada kisah yang mirip di Perjanjian Baru, seorang janda di Nain pun juga mengalami kunjungan Tuhan pada waktu yang tepat. Kok bisa pas Yesus datang ke kota Nain pada saat janda ini sedang kehilangan anaknya, dan pas sekali iring-iringan mengusung mayat itu keluar melalui pintu gerbang kota. Jadi ini iring-iringan keluar dengan wajah yang sedih, dengan tangisan. Tetapi Yesus datang melalui pintu gerbang yang sama bersama dengan rombongan orang banyak yang tentunya sedang bersukacita. Dua kelompok ini saudara berpapasan pas di pintu gerbang kota. Seandainya Yesus datang lebih awal, mungkin mereka belum mengusung jenazah itu, baru ada di rumah duka. Atau kalau sehari sebelumnya malah anak ini belum kenapa-kenapa. Atau kalau sesudahnya mungkin usungan ini sudah pergi keluar kota dan sudah memakamkannya di satu tempat, tidak ketemu. Tetapi Yesus memilih waktu yang tepat, yang pas, sehingga ia dan rombongan ini bisa berjumpa. Dan Yesus memberikan pertolongannya kepada janda di Nain. Nah saudara, kunjungan Yesus ini tidak hanya pas tepat waktunya, tetapi ini juga kunjungan yang disengaja. Walaupun kelihatannya tidak sengaja ya, pas kebetulan Yesus lewat di situ, kok pas ada rombongan pengiring jenazah. Lalu Yesus membuat mujizat. Sepertinya kebetulan. Tapi kalau kita perhatikan saudara, pada perikop-perikop selanjutnya tidak diceritakan satu hal pun perbuatan Yesus di kota Nain. Sebelumnya tidak ada, sesudahnya juga tidak ada. Dan Injil yang lain juga tidak pernah mencatatkan tentang perbuatan-perbuatan Yesus di kota Nain. Jadi rupanya Yesus kesana khusus spesial mengunjungi janda ini untuk bisa memberikan pertolongannya. Tidak ada perbuatan lain yang dilakukan di kota Nain. Yesus sengaja berkunjung. Walaupun dia tidak menyampaikan rencana itu kepada para muridnya, mereka tidak tahu kenapa Yesus tiba-tiba datang ke sana. Kota yang kecil, kota yang tidak sebanding dengan Yerusalem atau kota-kota besar lainnya. Tapi Yesus merencanakan untuk datang berkunjung di kota Nain itu untuk menjumpai seorang janda yang kehilangan anaknya. Tumpuan satu-satunya. Suami sudah tidak ada, sekarang harapannya pada anaknya laki-laki yang ditunggu sampai dia beranjak dewasa supaya dia bisa menggantikan peran ayahnya, mencari penghasilan dan menghidupi dirinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus mengunjungi janda ini, dia memberikan suatu hal yang luar biasa. Injil Lukas mencatatkan dengan sangat detail apa saja yang dilakukan Yesus. Pertama, saudara, ketika melihat rombongan itu, Yesus segera mendatangi janda ini dan berkata, jangan menangis. Bukan berarti tidak boleh menangis, tetapi Yesus memberikan kalimat penghiburan. Karena tangisan janda ini sudah sangat lama. Sejak anak ini meninggal sampai rombongan itu keluar, janda ini terus menangis. Kesedihan yang begitu besar, keputusasaan. Jangan menangis. Yesus memberikan penghiburan dengan lemah lembut. Tapi bukan hanya sekedar kata-kata, saudara. Bukan hanya omongan jangan menangis. Tapi Yesus melakukan tindakan nyata. Yaitu Yesus memegang, menjamah usungan mayat atau jenazah itu. Apa artinya, saudara? Apa spesialnya memegang usungan jenazah? Saudara, kita tahu di dalam tradisi Yahudi, orang yang memegang jenazah itu akan dinyatakan najis. Najisnya bukan cuma hari itu, tetapi najis selama 7 hari. Nah, siapa kira-kira dalam peristiwa itu, siapa yang paling najis? Ya mesti ibunya. Karena tidak mungkin ketika ibu ini melihat anaknya mati, lalu dia kemudian segera menjauh. Najis, kotor, aku tidak mau pegang anakku. Itu bukan respon yang alami, saudara. Seseorang yang mengetahui anggota keluarganya meninggal, pasti dengan otomatis akan berusaha membangunkan anggota keluarga ini, berusaha untuk supaya dia bangun lagi,
memeluknya dan menangisinya, otomatis dia pasti akan memegang meskipun sudah jadi jenazah. Jadi janda ini yang pertama kali dan yang pasti paling besar kenajisannya karena dia memeluk anak ini untuk waktu yang lama. Para pengusung jenazah juga najis, tapi itu memang sudah pekerjaannya dan paling selama hanya mengusung saja. Janda ini yang sudah kesepian, yang sudah kehilangan milik satu-satunya, sekarang dinyatakan najis. Betapa besarnya penderitaan janda ini. Maka Yesus berkenan menemani janda ini, bukan sekedar hadir, tetapi menyamakan statusnya. Yesus pegang usungan jenazah itu, supaya kalau orang mau bilang pun Yesus najis, buat Yesus tidak masalah apapun julukannya, karena Yesus mau hadir, menunjukkan empati yang besar kepada janda ini. Engkau najis, aku juga najis, kita sama. Aku mau hadir dalam pergumulan, jangan menangis, karena aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku tidak meninggalkan. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tuhan menyampaikan sebuah kalimat yang lain. Dia berkata kepada jenazah itu, hai anak muda, bangkitlah. Dan anak itu bangkit, kembali duduk, berkata-kata, diserahkan kepada ibunya. Ibunya menjadi bersukacita karena anaknya bangkit. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, atas peristiwa yang luar biasa itu, orang banyak bersukacita. Orang banyak memuliakan Tuhan lalu berkata, seorang nabi besar telah muncul dan Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya. Kalimat inilah yang kemudian menjadi tema kebaktian kita hari ini. Apa artinya saudara Allah melawat umatnya? Kata melawat berarti mengunjungi. Tetapi bukan kunjungan dalam arti dolan atau berlibur, ya. Tetapi kunjungan yang punya makna khusus. Mengunjungi untuk memberikan penghiburan, mengunjungi untuk memberikan kekuatan, mengunjungi untuk hadir bagi sesamanya, untuk merasakan kesedihan yang ada, untuk menyampaikan empatinya, untuk berbagi beban. Itu melawat, saudara. Oleh karena itu banyak gereja tidak menggunakan istilah kata tim perkunjungan yang tugasnya mengunjungi orang itu, karena takutnya nanti disalahartikan. Tim perkunjungan, kunjung kemana? Ke rumah makan. Tim perkunjungan kemana? Lagi wisata, ya. Itu ya berkunjung tapi bukan melawat. Maka gereja memakai istilah tim pelawatan, karena tugasnya melawat, hadir bagi mereka yang sedang kesusahan atau berbeban berat. Allah melawat umatnya, Allah mengunjungi manusia, Allah menyampaikan penghiburan, Allah memberikan pertolongannya supaya manusia yang putus asa, yang berbeban berat ini dipulihkan, pengharapannya dikembalikan. Yesus tidak hanya membangkitkan anak muda ini, tetapi Yesus juga membangkitkan janda ini. Pengharapannya dibangkitkan kembali, sukacitanya dibangkitkan kembali, supaya janda ini boleh merasakan hidup yang betul-betul hidup yang penuh dengan anugerah dan sukacita. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah lalu Yesus hanya melawat dalam hal ini? Bagaimana dengan orang lain yang tidak mengalami kebangkitan dari anggota keluarganya yang sudah meninggal? Nyatanya di sepanjang Injil tidak semua orang mati itu dibangkitkan oleh Yesus, bukan? Lalu apakah Yesus hanya melawat janda di Nain ini dan tidak melawat yang lainnya? Bagaimana dengan kita? Apakah Allah juga melawat kita sampai hari ini? Karena mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah mengalami peristiwa kematian orang terdekat kita, tapi mereka tidak bangkit. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kata melawat tidak hanya satu kali muncul di sini. Di dalam nats pembuka tadi sudah dinyatakan juga sebuah kalimat yang lain yang diucapkan oleh Nabi Zakaria ketika Allah memberikan seorang anak kepadanya, yaitu Yohanes Pembaptis. Zakaria memuji Tuhan, dan pernyataannya adalah Allah telah melawat umatnya dan memberi kelepasan bagi umat. Allah telah menumbuhkan tanduk keselamatan melalui keturunannya Daud. Apa artinya, saudara? Agaknya Injil Lukas, penulis Lukas ini suka pakai kata melawat. Jadi ada dua kata melawat yang dipakai dalam Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat 68 dan Lukas pasal 7 ayat 16 ini. Lalu mengapa Injil Lukas menyatakan kata melawat ini sampai dua kali? Apa artinya? Saudara, kalau kita melihat lebih lanjut di dalam perikop selanjutnya dari pasal 7 ini, ayat 18 sampai 34, itu ada percakapan antara murid
murid Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Kenapa apa yang dipercakapkan? Mari kita lihat saudara, Lukas 7 ayat 18 dan 19. Ini Yohanes lagi di penjara. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Yohanes waktu itu sudah di penjara, dan dia tidak lihat langsung, tapi dia dengar dari murid-muridnya. Maka dia menyuruh muridnya itu tanya pada Yesus, "Apakah engkau itu yang dinanti-nantikan itu, atau kami harus menantikan yang lain?" Siapa yang disebut dengan yang akan datang, yang dinanti-nantikan itu? Mesias. Orang Israel itu menantikan Mesias sekian tahun lamanya. Dan sekarang Yesus hadir. Memang dia berbeda dengan yang lain. Tapi apakah memang betul Yesus itu Mesias? Atau ada sosok yang lain yang harus kami tunggu? Yohanes Pembaptis menanyakan hal itu. Bertanya-tanya siapa Yesus. Dan apa jawab Yesus? Menariknya Yesus itu tidak selalu langsung jawab ya atau tidak. Jawaban Yesus di ayat 22. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yesus tidak jawab ya atau tidak. Engkaukah yang engkaukah yang akan datang? Ya atau tidak? Tapi Yesus bilang, lihat dan perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, ada kabar baik bagi orang miskin. Ini menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau Anda melihat ada pekerjaan-pekerjaan luar biasa ini dilakukan oleh seorang bernama Yesus, maka apa sebutan yang paling pas untuk Yesus? Manusia biasa tidak akan bisa melakukan ini. Tuhan atau dewa yang disembah oleh orang lain. Di sekitar Israel ada banyak Tuhan, ada banyak dewa yang mereka sembah. Apakah dewa-dewa itu bisa melakukan hal ini? Dalam sejarah kehidupan manusia belum pernah ada perbuatan sebesar ini. Jadi, kalau perbuatan yang luar biasa itu ternyata dikerjakan oleh Yesus, maka siapa Yesus? Jawab sendiri. Dari situlah maka Yohanes Pembaptis yakin Yesus itu adalah Mesias. Bukan karena pernyataan ya atau tidak, tetapi karena melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus lakukan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 11 Yesus berkata, "Percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Kalaupun tidak percaya, paling tidak percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Yesus untuk melawat dan memberikan yang terbaik kepada umat, itulah pekerjaan Mesias. Jadi saudara, ketika dikatakan Allah melawat umatnya, apakah hanya dalam hal memberikan pertolongan atas penderitaan duniawi? Mestinya tidak, karena kita bersama tahu dan percaya apa peran Mesias. Mesias hadir di dalam dunia bukan hanya sekedar melepaskan kita dari penderitaan di dunia, tetapi Allah hadir sebagai Mesias untuk melepaskan kita dari penderitaan kekal, melepaskan kita dari belenggu dosa. Maut itu sudah menjalar ke dalam diri seluruh manusia karena semua orang berdosa. Kita putus asa, manusia kehilangan harapan untuk hidup dengan sukacita. Buat apa hidup enak? Nantinya kalau mati masuk neraka, masuk alam maut. Manusia bersusah payah sepanjang hidupnya. Tetapi karena Allah hadir, Allah melawat umatnya, Allah mengorbankan dirinya, maka ia memberikan kelepasan, memberikan pembebasan kepada kita, supaya kita tidak lagi berada di dalam penderitaan kekal. Jadi walaupun kita tidak merasakan kebangkitan dalam arti fisik, anggota keluarga kita tidak dibangkitkan, bukan berarti Allah tidak melawat kita. Karena pelawatan yang sejati, yang jauh lebih besar daripada itu, Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saudara, pelawatan dalam arti membebaskan kita dari penderitaan yang kekal bukan hanya berhenti di situ. Nyatanya sampai hari ini, lawatan Tuhan juga tetap diberikan. Walaupun bukan dalam bentuk kebangkitan orang mati, tetapi pelawatan-pelawatan yang lain Tuhan sudah berikan.
pertolongan-pertolongan yang lain Tuhan berikan. Kasih dan berkat yang kita butuhkan Tuhan juga berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa dan mengetahui dengan sungguh Allah telah melawat kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa yang mencengkeram, yang mengerikan, jangan kita sendiri menyerahkan kembali hidup kita kepada belenggu dosa itu. Apa sih kuasa dosa, saudara? Kuasa dosa itu dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk kepahitan, dalam bentuk rasa tidak percaya kepada Tuhan, dalam bentuk kekecewaan, dalam bentuk kesedihan yang berlarut-larut. Karena ketika merasakan semuanya itu, dengan kata lain kita mau bilang Tuhan gak ada. Atau paling tidak kita katakan Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan terlambat. Saya capek Tuhan menunggu kapan Engkau bekerja. Sekian lamanya aku berdoa tidak ada hasilnya. Bukankah sama dengan mengatakan aku tidak lagi percaya kepada Engkau? Dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Dosa berarti tidak mengakui kuasa Allah. Jadi walaupun kita tidak membunuh, walaupun kita tidak menculik, walaupun kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau kejam lainnya, tapi kalau kita dikuasai perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan tidak percaya hadirnya Allah dalam kehidupan kita, kuasa dosa itu sedang membelenggu kita. Jangan biarkan itu terjadi. Kekerasan hati kita membuat kita termakan lagi dengan kuasa dosa. Tuhan sudah bebaskan kita, saudara. Tuhan sudah memberikan kelegaan dan kelepasan bagi kita. Jangan sia-siakan anugerah itu. Mari, kalau kita merasakan pergumulan yang berat, kalau kita merasakan duka cita, segera datang kepada Dia. Serahkan semuanya itu kepadanya. Di dalam nyanyian syukur tadi sungguh indah dikatakan dalam bagian depan, Yesus, oh Yesus, lawatlah umat. Lawatlah, ini sebuah kata permohonan. Tuhan sudah melawat, tapi mungkin kita belum merasa. Jangan marah, jangan putus asa. Berdoalah, Tuhan, lawatlah umat. Kunjungi aku Tuhan. Hadirlah dalam pergumulanku. Aku takut, aku khawatir, aku tidak sanggup menjalani ini sendiri. Terlalu berat. Suami yang bertahun-tahun menemaniku, tapi tidak berlaku sebagai suami yang benar. Anak-anak yang hadir, Tuhan tempatkan sebagai anugerah dalam kehidupanku, tapi ternyata tidak mendatangkan sukacita dalam hidupku. Anak sekian banyak tidak ada yang peduli. Semua hilang satu persatu. Tuhan, aku lelah. Aku takut. Persoalan ekonomi yang begitu berat. Sebentar lagi lebaran, harga barang semua naik. Banyak orang berhitung-hitung, cukup enggak? Kalau enggak hati-hati ngitungnya, akhir bulan bisa puasa beneran, saudara. Puasa enggak pernah makan, apa yang mau dimakan? Banyak orang takut mendengar peristiwa kekerasan seksual, penculikan anak-anak. Yang punya anak kecil sekarang banyak ketakutan. Apa yang bisa menjamin rasa aman kita? Apa yang bisa menjamin sukacita kita? Kalau pengharapan kita di dalam dunia ini tidak akan ada. Semua hanya sementara. Kalaupun hari ini kita berbahagia, kita bisa berfoya-foya, itu sementara. Masih akan ada banyak penderitaan yang lain. Tetapi jawaban yang pasti, yang ya dan amin, penghiburan yang sejati hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu datanglah kepadanya, serahkan semua beban hidup kita, dan mintalah Allah melawat, mengunjungi, menghibur, menjaga kita. Sehingga seperti Daud di dalam Mazmurnya, Daud yang mengalami pergumulan besar, tetapi pada akhirnya bisa mengatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Aku yang meratap telah engkau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kalau kita merasakan lawatan Tuhan,
hati yang sedih, hati yang meratap ini akan diubah menjadi hati yang menari-nari, hati yang bersuka cita, hati yang merasakan kelegaan besar karena Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena Tuhan tidak tinggal diam, Dia menolong tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Dan Tuhan telah merencanakan kunjungan itu. Tuhan merencanakan untuk melawat kita, tidak pernah sengaja, tidak pernah juga terlewat. Betul-betul kita ini semua ada di dalam rancangan Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan sudah punya time schedule-nya sendiri. Sabar, waktunya pasti akan datang. Tuhan melawat dan memberikan kita pemulihan, kekuatan iman, kebangkitan pengharapan, supaya di tengah dunia yang penuh dengan gelora ini, kita tetap dapat mengakui Allahku baik, Allahku hebat. Dan ketika kita merasakan semuanya itu, maka kita pun siap diutus untuk memberikan pelawatan juga bagi orang lain. Seperti Elia yang diutus oleh Tuhan hadir bagi janda di Sarfat, kita pun juga diutus untuk membagikan kasih Tuhan hadir bagi sesama kita yang membutuhkan, supaya mereka juga merasakan Tuhan mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, bahwa dalam rangka memperingati Jubilium 50 tahun gereja, panitia akan menyelenggarakan malam puji dan sabda. Itu sebuah acara konser musik di mana kita akan memuji-muji nama Tuhan melalui baik permainan musik maupun nyanyian melalui paduan suara dan juga umat. Nah, untuk itu saudara dibutuhkan berbagai macam pemain musik untuk jenis-jenis alat musiknya, dan juga syaratnya nanti Anda bisa baca di warta jemaat. Tapi kami mengajak Anda yang memang punya talenta ini, mari kita persembahkan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya ragam permainan alat musik ini bisa menjadi persembahan kita bagi nama Tuhan. Yang kedua, saudara, kita bersyukur bahwa kita selama ini bisa hadir dan beribadah di tempat atau di gedung yang nyaman dengan segala fasilitasnya. Tetapi perlu kita sadari bahwa gedung seiring dengan bertambahnya usia juga pasti perlu perbaikan. Oleh karena itu, kami sudah merencanakan untuk memperbaiki beberapa halnya, terutama pengecatan ulang supaya tembok-tembok yang sudah mulai kotor dan kelihatan kurang baik ini kita cat lagi supaya bisa lebih terang. Ya. Nah, lalu juga ada beberapa titik tertentu plafon ini sudah termakan rayap. Ini kalau tidak segera diperbaiki nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan dan kurang baik ya. Jadi kita akan perbaiki itu. Nah, sekaligus juga mengganti lampu-lampu yang ada karena ini sudah kuno dan boros energi. Kita akan menghemat energi dengan mengganti lampu yang wattnya lebih kecil. Nah, untuk itu saudara, selama 2,5 sampai 3 bulan ke depan, suasana ibadah kita akan sedikit kurang nyaman karena ada peralatan-peralatan yang tidak bisa serta-merta bongkar pasang setiap minggu. Jadi harus tetap ada di ruangan ini. Oleh karena itu mungkin ada beberapa bagian yang akan terganggu, kecuali terutama pada bagian LCD-nya. Karena misalnya yang diperbaiki adalah daerah sini, maka LCD-nya akan dicopot supaya tidak tergores atau jatuh. Nah, bagian ini tidak akan ada layar tayangannya pada kebaktian minggu. Tapi jangan khawatir, nanti kami akan sediakan kertas lagu supaya kita tetap bisa menyanyi bersama. Jadi mohon pengertiannya sekaligus juga dukungan doa supaya perbaikan itu bisa berjalan dengan lancar, nama Tuhan juga makin dimuliakan melalui umatnya yang diperbaiki dengan lebih baik. Juga kalau Bapak Ibu tidak tahu perhatikan dan sadari atau tidak, hari ini kita tidak punya salib, saudara. Ya, hanya kain liturgi saja. Kenapa tidak ada? Ini salibnya juga sedang disekolahkan untuk dipoles ulang supaya tampil dengan lebih cantik. Ya, karena sudah lama juga. Nah, itu ada beberapa hal yang nanti akan dikerjakan dan mohon pengertian serta dukungan jemaat sekalian. Nah, saudara, kita bersyukur bahwa tidak hanya gedung gereja ini saja yang Tuhan beri kesempatan untuk diperbaiki, Tuhan juga memakai kita untuk memperbaiki gedung-gedung gereja yang lain. Saudara-saudara seiman kita di daerah-daerah pelosok yang sangat minim, terbatas sekali dari segi dana, sehingga mereka sama sekali tidak bisa merenov bahkan untuk hal yang kecil sekalipun. Oleh karena itu panitia Paskah melalui tim aksi sosialnya sudah mengerjakan ini pada beberapa bulan yang lalu. Kita akan melihat tayangannya, saudara, hasil yang sudah dilakukan, sehingga ada banyak gereja mengalami renovasi baik di bagian kamar mandi, konsistorinya, pastori, bahkan juga ruang ibadah. Kita akan saksikan.
Dan kebanyakan dari mereka mengerjakan sendiri, saudara. Tenaga utamanya ya dari jemaat itu sendiri. Because he's given Jesus Christ.
ucapan terima kasih kami sampaikan kepada warga gereja Kristen Indonesia Peterongan Semarang yang sudah terlibat memberikan sumbangan. Total ada 12 gereja yang kita bersama-sama bantu, dan biarlah ini juga menggerakkan kita untuk semakin bergiat menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita bersama-sama saling membangun, saling mendukung supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti tema 50 tahun peringatan GKI Peterongan, tema Jubilium adalah Jadilah Berkat. Ada spanduk besar yang terpasang di depan gedung gereja, itu bukan hiasan, tetapi mau mengingatkan kita semua sebagai jemaat Tuhan untuk bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Tuhan sudah memberkati kita luar biasa selama perjalanan gereja Tuhan dan juga perjalanan kita secara pribadi. Maka kini saatnya kita menyalurkan berkat Tuhan itu supaya makin banyak orang merasakan kasih-Nya. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersyukur Engkau boleh memperkenan kami berbagi dengan sesama kami. Mungkin masih kecil apa yang kami lakukan ini dan belum sebanding dengan apa yang Tuhan sudah perbuat. Namun ajar kepada kami ya Bapa untuk terus bersedia membuka diri, berbagi bagi sesama, bersedia dipakai oleh tangan Tuhan untuk hadir bagi sesama kami yang membutuhkan. Sehingga kami tidak menjadi manusia yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kami mau peka dan melihat orang-orang lain di sekitar kami yang membutuhkan, dan kami bersedia diutus ke sana. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami berdoa untuk rencana perbaikan gedung gereja yang akan dimulai besok hari. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, para pengurus, panitia yang akan menangani ini, juga termasuk tukang-tukang bangunan yang akan mengerjakannya. Berikan hikmat kepada kami, berikan kehati-hatian dan juga talenta untuk kami bisa melakukan semua bagian ini dengan tanggung jawab, sehingga pada waktu yang Tuhan sudah tentukan semuanya ini boleh selesai dan kami merasakan suasana ibadah yang jauh lebih baik. Dan tentunya semua yang terjadi ini kami persembahkan untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana kegiatan dalam rangka peringatan Jubilium. Tuhan yang akan terus menolong setiap panitia maupun aktivis yang terlibat, agar bersama-sama kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kami bersama-sama juga mendukungnya di dalam doa, dana, pikiran, tenaga, dan apapun yang kami bisa persembahkan. Kiranya kami tidak enggan untuk mempersembahkannya ini, sehingga pada saatnya nanti semua jemaat merasakan sukacita karena memperingati 50 tahun Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Dan berkati Bapa setiap kami yang datang dengan membawa pergumulan kami pribadi, baik atas kesehatan tubuh kami, atas persoalan rumah tangga yang kami hadapi, atas masalah anak-anak, pertumbuhan mereka, pergaulan mereka. Kami juga mencemaskan dengan banyak hal, persoalan ekonomi, pekerjaan, studi, dan juga persoalan tempat tinggal, di mana akhir-akhir ini banyak terjadi rob di kota Semarang maupun di beberapa kota lainnya, sangat mengganggu dan kami menjadi kurang nyaman. Tuhan, tolonglah kami, lawatlah kami, hadirlah bersama dengan kami. Kalaupun kami diizinkan melalui masalah-masalah tersebut, kiranya kami juga dikuatkan dan dibuat mengerti jalan keluar yang harus diselesaikan atas persoalan-persoalan tersebut. Tuhan, pakailah juga para pemimpin bangsa ini di dalam menangani kemelut-kemelut yang ada, menyelesaikan setiap tindak kejahatan untuk menegakkan keadilan di negeri Indonesia ini. Juga kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, untuk menyejahterakan seluruh rakyat-Mu. Kebijakan-kebijakan untuk menata kota, tata lingkungan hidup, dan sebagainya. Tuhan juga akan menolong supaya para pemimpin kami ini mendapatkan hikmat Tuhan untuk mengerti bagian-bagian tanggung jawabnya yang harus dikerjakan dengan lebih berhati-hati dan juga dengan lebih baik lagi.
Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa ini, apapun yang terjadi atas diri kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami serahkan seluruh permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang juga mengajar kepada kami berdoa. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan saya akan membacakan Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha murah dan maha kaya, janji-Mu mengatakan berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan Allah. Ajarkanlah kami bermurah hati ya Tuhan, dan sadarkanlah kami senantiasa ya Tuhan, bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Karena itu ingatkanlah juga kami agar bersikap murah hati kepada sesama kami. Kami percaya dengan memberi kami akan menerima, dengan mengasihi kami akan dikasihi, dengan berkorban bersama Dikau kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
segan jika kita diutus untuk melawat sesama kita dengan cara menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada mereka. Oh, Yesus Kristus adalah Mesias yang hidup, Mesias yang telah melepaskan kita dari penderitaan kekal, dan Mesias yang akan selalu mendampingi serta memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi penderitaan di dalam dunia. Jika padaku ditanyakan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan senantiasa melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.